rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat dan kita simak baik-baik apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib ketika memimpin pasukan kaum muslimin berdakwah kepada kaum Yahudi Khaybar. Dan ketika itu kondisinya adalah Yahudi Khaybar bertamengkan kepada benteng kokoh mereka. Dan sudah berhari-hari Nabi SAW dan para sahabat memerangi mereka, namun Allah belum izinkan tembus. Dan orang Yahudi Khaybar tetap bertahan di dalam benteng mereka yang kuat. Namun pada hari itu Allah akan berikan kemenangan, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW pada malam sebelumnya. Namun lihat apa yang dikatakan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Kita tidak berbicara tentang sejarah peperangan, namun kita berbicara tentang dakwah kepada tauhid. Lihat Nabi SAW mengatakan ud'uhum ilal Islam. Ajak mereka untuk masuk agama Islam. Ajak mereka kepada agama Islam. Dan Islam itu pondasinya adalah tauhid. Dan untuk masuk ke dalam agama Islam harus tauhid. Harus syahadat la ilaha illallah. Dan kalau kita berbicara tentang definisi agama Islam, apa itu Islam? Maka para ahli ilmu mengatakan Islamu wal istislamu lillahi bit tauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah, dan patuh dan taat kepada Allah dan Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau diatur, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Dan patuh dan taatlah kepada apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia Islam. Ajak mereka kepada agama Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengakui tauhid, dan tidak mungkin mereka masuk agama Islam kecuali mengikrarkan tauhid. Mengikrarkan lafaz tauhid. Lafaz la ilaha illallah. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk berdakwah kepada tauhid. Berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Dan itu yang selalu kita sampaikan kepada saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW dakwah tauhid. Dan di medan jihad pun beliau mengingatkan pemimpin yang beliau tunjuk, panglima yang beliau tunjuk, jangan lupakan dakwah kepada tauhid. Dan Nabi tekankan lagi, beritahu mereka hak Allah yang wajib untuk mereka tunaikan. Hak Allah pencipta mereka yang wajib untuk mereka tunaikan. Dan hak Allah yang wajib untuk ditunaikan itu adalah tauhid. Sudah pernah dalam salah satu bahasan di antara bahasan yang kita bahas, pertemuan kita, haqqullahi 'alal 'abid an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Hak Allah terhadap seluruh hamba adalah an ya'buduhu, agar mereka hanya beribadah kepada Allah saja. Wa la yusyriku bihi syai'ah, dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Itu hak Allah yang harus ditunaikan. Itu hak Allah yang harus dilaksanakan, yaitu tauhid. Dan Ali bin Abi Thalib paham betul apa yang diinginkan oleh Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pesan yang benar-benar ditekankan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib di dalam medan jihad pun dakwah kepada tauhid. Karena memang jihad di dalam agama Islam untuk menegakkan makna
la ilaha illallah di permukaan bumi dan mengajak manusia kepada la ilaha illallah ke permukaan bumi. Selalu anak sampaikan bahwa di dalam jihad tidak bisa langsung berperang, sampai harus disampaikan dulu Islam, tauhid. Karena tujuannya adalah mengajak mereka untuk beragama dengan agama tauhid. Mengajak mereka untuk mengakui keesaan Allah, pencipta langit dan bumi, penguasa langit dan bumi, pengatur alam semesta, pemilik seluruh jagat raya. Kalau mereka mengakui la ilaha illallah, seketika itu juga takkan ada jihad. Dan seketika itu juga mereka akan bersaudara. Detik itu juga mereka akan menjadi orang yang bersahabat, bersaudara. Karena tujuan jihad ditegakkan adalah untuk menegakkan la ilaha illallah di permukaan bumi. Untuk mengikis mengikis yang berseberangan dengan la ilaha illallah di permukaan bumi. Ketika umat Islam diperintahkan Nabi SAW untuk berperang, tidak langsung berperang. Karena tujuan utamanya bukanlah perang. Tujuan utamanya mengajak manusia untuk masuk Islam dan mereka selamat dunia dan akhirat. Mereka selamat dunia dan akhirat. Dengan mau menerima agama Islam sebagai agamanya, mereka akan selamat dunia dan akhirat. Menjauhi kebiasaan-kebiasaan syirik yang mereka lakukan, yang telah mereka warisi dari tetua-tetua mereka, pemuka-pemuka masyarakat mereka, kebiasaan-kebiasaan di negeri mereka. Kalau mereka mau mengikrarkan la ilaha illallah, maka tidak akan ada yang namanya perang. Detik itu juga mereka bersaudara. Detik itu juga hak mereka sama, kewajiban mereka sama. Baik yang sudah lama dalam agama Islam atau yang detik itu masuk agama Islam. Maka bendera jihad adalah bendera tauhid. Dan maksud jihad adalah untuk menegakkan tauhid. Dan tidak boleh berperang sebelum mengajak mereka kepada tauhid. Sebelum mengajak mereka untuk mengikrarkan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat. Lihat Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bagaimana dakwah beliau, benar-benar dakwah untuk mengajak manusia menunaikan hak Allah. Dan hak Allah adalah agar dia diesakan dan tidak disekutukan. Lihat bagaimana beliau benar-benar menyuruh orang-orang yang mewakili beliau untuk benar-benar membawa risalah tauhid. Sebelumnya Mu'adz bin Jabal, sekarang Ali bin Abi Thalib. Mu'adz bin Jabal delegasi Nabi untuk Yaman. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah delegasi Nabi untuk Yahudi Khaybar. Dan kedua-duanya sama. Nabi menyuruh mereka berdua tauhid. Sampaikan tauhid kepada mereka. Ajarkan mereka, sampaikan kepada mereka bahwa mereka punya kewajiban untuk menunaikan hak Rabb mereka, pencipta mereka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang Yahudi. Orang Yahudi tahu Allah. Namun mereka harus diingatkan bahwa pengetahuan mereka tentang Allah pakai syirik. Harus dimurnikan dengan tauhid. Di sini terlihat nyata bagaimana Rasulullah SAW benar-benar dakwah beliau adalah dakwah kepada tauhid. Seruan beliau adalah seruan kepada tauhid. Dan terlihat ketika Nabi mendelegasikan, maka Nabi benar-benar menekankan kepada orang yang beliau utus, orang yang beliau kirim, ajakan untuk menunaikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, mari kita lihat kembali dari awal hadis yang mulia ini.
untuk kita ambil petikan-petikan pelajaran berharga lainnya sebelum kita membuka kesempatan untuk bertanya jawab pada kesempatan yang berbahagia ini.